warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian kita hari ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan dari sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah itu, Allah menjadikan untuk kamu dari dirimu istri atau pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tentram kepadanya, damai. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Nikah adalah satu perbuatan yang sunnah, tapi ada kalanya haram, tapi ada juga kalanya menjadi wajib, tergantung keadaan bagi orang yang akan menikah. Bagi orang yang sudah berkemampuan secara lahir dan batin, maka bagi dia hukumnya sunnah. Bagi orang yang sudah berkemampuan secara lahir dan batin, dan bila dia tidak menikah, dia akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, maka bagi dia hukumnya wajib. Tapi orang yang menikah tujuannya untuk menyakiti dan menyiksa pasangannya, hukumnya haram. Jadi pernikahan itu hukum dasarnya sunnah, tapi dia bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram sesuai dengan niat dan tujuan dari pernikahan itu. Yang pertama. Yang kedua, pernikahan ini harus memiliki syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah ibadah. Maka setiap ibadah harus ada syarat dan rukun yang terpenuhi. Apa di antaranya? Di antaranya, bagi orang yang akan menikah itu yang harus terpenuhi, yang pertama, ada dua mempelai. Ada dua calon pengantin. Dan calon pengantin itu satu laki-laki dan satu perempuan. Karena yang namanya pasangan harus berbeda. Kalau tak berbeda, itu bukan pasangan. Ibarat sandal. Sandal itu dikatakan sepasang kalau ada kiri dan kanan. Tapi bila sandal itu kanan keduanya, maka itu bukan sepasang namanya. Atau kiri keduanya, itu juga tidak sepasang. Yang sepasang itu satu kanan, satu kiri. Maka orang juga begitu. Yang menikah itu harus laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dan laki-laki bukan sepasang namanya. Kalau perempuan dan perempuan juga tidak sepasang namanya. Berarti ada dua mempelai, laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada wali. Wali itu ada dua. Yang pertama wali nasab, yang kedua wali hakim. Wali nasab itu siapa? Wali nasab itu ayah atau kakek, onyang atau langsung ke atas.
Tidak ada ayahnya, tapi ada atuknya, ada kakeknya yang menikahkan. Tidak ada ayah, tidak ada kakek, uyutnya yang ada, onyangnya yang ada, maka itu boleh menikahkan. Bila tidak ada ayah, tidak ada atuk dan seterusnya, maka saudara laki-laki. Saudara laki-laki itu abang atau adik, saudara seayah, saudara laki-laki seayah, karena itu yang boleh menjadi wali. Kalau saudara laki-laki seibu tidak berhak menjadi wali. Ternyata abang atau adiknya yang laki-laki juga tidak ada, maka boleh paman. Abangnya ayah atau adiknya ayah yang laki-laki. Ternyata ayah ke atas tidak ada, abang saudara kandung adik juga tidak ada, paman juga tidak ada, maka boleh anak laki-laki dari saudara ayah yang laki-laki. Berarti itu namanya sepupu. Bila tidak ada wali nasabnya, maka boleh yang menikahkan itu wali hakim. Siapa itu yang dikatakan wali hakim? Kepala kantor urusan agama, itu wali hakim. P3N tidak boleh menjadi wali hakim. Apalagi orang yang bukan wali hakim dan dia juga bukan wali nasab, tapi dia berani menikahkan. Siapa dia? Wali kelas dan wali murid. Jadi wali kelas dan wali murid tidak berhak menikahkan. Yang berhak menikahkan itu wali nasab atau wali hakim. Itu dia. Kemudian pernikahan ini ada yang tercatat di KUA dan ada yang tidak tercatat di KUA. Kalau yang tercatat di KUA itu berarti pernikahan itu resmi secara hukum Islam dan secara hukum negara. Tapi ada yang tidak tercatat di dalam, tetapi ada yang tidak tercatat di KUA, kantor urusan agama. Itulah yang disebut dengan nikah siri. Nikah siri itu mana? Pernikahannya sah. Yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasabnya, ayahnya atau saudara laki-lakinya. Tetapi tidak terdaftar di KUA. Ada 2 mempelai, ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab dan qabul, kemudian ada mahar, maka sah pernikahan itu. Tetapi tidak tercatat di KUA. Sah secara hukum, tapi tidak sah secara negara, secara administrasi negara. Tapi bolehkah pernikahan siri itu? Boleh, tapi tidak baik untuk perempuan. Kenapa tidak baik bagi perempuan? Bila terjadi pernikahan siri, walau sah secara agama, dan begitu sah secara agama, tetapi apabila nanti dalam perjalanan rumah tangga itu ternyata tidak harmonis, kemudian si suami pergi, si suami minggat, merantau dia, dan ketika dia pergi tidak mengucapkan kata talak atau cerai kepada istrinya. Apa akibatnya? Selagi si suami itu masih hidup, walau dia tidak memberi nafkah kepada istrinya, walau dia tidak memberi belanja kepada istrinya, maka si istri tadi tetap statusnya istri dari suaminya. Dan istri yang ditinggal suami seperti itu tidak boleh atau tidak berhak mengadukan halnya ke pengadilan agama. Mengapa tidak berhak mengadukan halnya ke pengadilan agama? Yang pertama, dia tidak terdaftar di KUA. Yang kedua, suaminya tidak membaca surat taklid di saat pernikahannya. Maka ketika suami tidak terdaftar, maka tidak ada yang bisa didaftarkan ke pengadilan agama. Andai kata pun pengadilan agama menerima pengajuan istri, tapi pengadilan agama tidak berhak menjatuhkan talak kepadanya karena tidak ada diikrarkan surat taklid ketika pernikahan. Dan apabila seorang istri yang masih berstatus sebagai istri dari seorang laki-laki, walau sudah ditinggal 10 tahun, berapa puluh tahun pun,
karena tidak ada perceraian dan laki-laki itu masih hidup, jika dia menikah tidak sah pernikahannya yang kedua karena dia masih berstatus sebagai istri orang. Apabila mereka tetap menikah, maka hukum pernikahan itu adalah maksiat. Inilah bahayanya nikah siri. Maka harusnya lah bagi wanita itu kalau menikah terdaftar dan tercatatlah di kantor urusan agama untuk menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang tidak terduga di kemudian hari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang banyak terjadi orang-orang yang melakukan nikah siri, tapi pernikahan itu bukan wali hakim yang menikahkan dan juga bukan wali nasab yang menikahkan. Ada sepasang laki-laki dan perempuan. Karena si laki-laki tadi mengetahui ayah atau orang tua dari si perempuan ini kurang menyetujui pernikahan mereka, mereka pergi ke tempat yang jauh. Lalu di sana ada orang yang berani menikahkan, padahal dia bukan wali nasab dan dia bukan wali hakim, bukan KUA. Lalu mereka menikah di situ. Dan orang yang bukan walinya itulah yang menjadi wali nikahnya. Maka pernikahan itu tidak sah. Akibatnya apa? Ketika pernikahan itu tidak sah, maka jika mereka punya anak atau punya keturunan, maka berarti anak dan keturunan itu terlahir dari pernikahan yang tidak sah, akan menjadi maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Maka pernikahan adalah sunnah, maka dia harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian yang ketiga, yang menjadi syarat-syarat pernikahan itu diantaranya harus yang menikah itu seakidah. Tidak sah pernikahan yang berbeda akidah. Contoh mana? Laki-lakinya Islam, perempuannya tidak Islam. Atau perempuannya Islam, laki-lakinya tidak Islam. Pernikahan yang seperti itu tidak sah menurut hukum Islam. Tapi sekarang sudah banyak yang melakukannya. Pernikahan berbeda agama tidak sah dan itu haram dilakukan. Orang yang berbuat seperti itu adalah perbuatan maksiat. Sehingga ketika itu semua terpenuhi, jadilah keluarga itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang bahagia, keluarga yang harmoni, sehingga segala apapun yang dilakukan dalam kehidupan rumah tangga itu semuanya akan menjadi ibadah. Ini kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.